Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di channel Nara Trisha. Hari ini kita proses perebusan ikan. Nih, kualinya memang kuali besar ya. Ini ikannya, kita lihat ikan apa aja ya. Lumayan banyak lah. Ada sekitar berapa ini? 30 kiloan lah, lebih kurang ini. Semua sama yang ini ya. Jadi kita lihat ikan apa aja. Jadi ini ikan sorteran ya, dari dari bot yang memang nggak dipakai. Ini tujuannya sebenarnya kalau sudah disorter, seharusnya tujuannya dianya ke Pasifik, direbus untuk jadi tepung ikan nanti baru diolah lah, entah jadi apa aja. Jadi ini kita dapatkannya dari salah satu saudara kita yang memang bekerja di sana. Jadi ini ikannya kita lihat, ini ada ikan pertakus. Kalau di sini bilang ikan pertakus nih, ikan pertakus. Ini ikan kecil-kecil, entah ikan apapun. Ada ikan cucut, nih ikan cucut. Jadi ya segala macam ikan yang ikan sorteran. Memang nggak disarankan untuk dikonsumsi seperti itu. Nih, ikannya unik-unik ya. Dari ikan yang paling imut sampai yang paling serem. Nih dong, apaan? Entah kayak apa, kayak ular nih ya. Kepalanya nah ini atasnya, tapi kepalanya udah kayak di bawah ini. Nah, apa enggak? Nah, ini kepalanya, bawahnya, ini atasnya. Atasnya gepeng kayak di bawah, malah yang di bawah kayak di atas. Kenapa serem nih ikannya. Paling emut sampai yang paling serem tuh ada kalau ikan sorteran kayak gini. Jadi nanti ini kita rebus sampai betul-betul hancur, betul-betul lembut ya. Kita rebus sampai betul-betul lembut nih. Jadi nanti setelah kita rebus sampai betul-betul hancur dan kita keringkan sampai kering, airnya itu sampai nggak ada ya. Habis itu baru nanti kita campur dengan dedak katul sama dedak jagung. Setelah itu nanti prosesnya baru kita buat penjemuran. Nah, nanti prosesnya ada satu persatu. Ini kita proses masak dulu ikannya sampai hancur. Ini wajannya wajan gede. Nah, ketok ta gede. Kucing wis nunggu-nunggu. Tapi jangan dikasih kucing. Nanti dikasih kucingnya sakit parut. Nah, ini kucingnya. Oke, sekian dulu. Ini ikannya udah pada hancur ya, udah sekitar 80% ikannya udah hancur nih. Nah, nampak kan? Nah, udah hancur. Cuman ini belum selesai ya perebusannya, karena ini masih banyak airnya. Nah, rekan-rekan bisa lihat. Nah, masih banyak airnya. Nanti kalau ini langsung dicampur sama dedak, nanti basah. Mengeringkannya itu lama. Jadi ini biarkan dulu sampai agak kering. Nanti udah agak kering baru kita campur dedak. Jadi kalau nanti agak kering dicampur dedak, itu kondisinya cuma lembab gitu, dijemur nanti sebentar aja udah kering. Nah, seperti itu. Nah, kita masaknya menggunakan kayu. Nah, karena menggunakan kayu, sini kayu gratis. Jadi kita manfaatkan yang gratisan tapi tetap bermanfaat ya. Tetap harus bisa difungsikan sesuai fungsinya, jangan gratis tapi nggak bisa difungsikan, kacau nanti. Nah, jadi kita pakai kayu. Oke, nanti kita ikuti selanjutnya. Ini detik-detik proses pencampurannya ya. Ini akan kita aduk jadi satu, nanti setelah ini baru kita jemur. Jadi perbandingannya 1 mangkok ikan banding 3 dedak ya. Jadi dedaknya itu dedak katul 1,5, dedak jagung 1,5. Jadi 1:3. Ini pun 1:3. Ini udah bisa dibilang lebih dari cukup untuk ayam. Jadi bisa dibilang paten lah, jos. Jadi ini kondisi ikannya. Nah, kondisi ikannya yang betul-betul sudah hancur, bahkan sudah jadi bubur nih ha. Bisa lihat sudah jadi bubur. Jadi nanti ini langsung kita jadikan satu, kita aduk. Setelah kita aduk jadi satu, proses selanjutnya tinggal kita jemur. Nah, ini dedaknya 3. Oke, ikuti terus.
Ini proses pencampurannya. Jadi kita mencampurnya dengan alat sederhana aja ya, alat yang ada. Ini sutil nih, sendok nasi ini belakang nih. Ini ember tempat mandi bayi, cuman udah nggak pakai lagi. Karena kalau di sini nggak cukup, jadi kita taruh di sini biar bisa sekaligus kacau kayak gitu ya. Karena ini masih tahap belajar, dalam artian melakukan ini baru beberapa kali. Jadi masih sambil belajar, sambil berjalannya waktu. Nanti kalau memang sudah ahli dan betul-betul masalah ikannya nggak terkendala kayak gitu, mungkin nanti kita akan membeli yang namanya alat untuk pencampurnya. Jadi biar kerjanya lebih gampang. Tapi sebelum kita beli alatnya, kita pastikan dulu kondisi di lapangan, bahan-bahan mentahnya bagaimana, masalah ikannya lancar atau macet seperti itu. Karena percuma nanti kalau udah kita beli alatnya ternyata bahannya nyendat-nyendat, kan sama aja ya kan. Kalau misalnya sebulan cuma pakai sekali, itu pun cuma bisa untuk seminggu, kan agak kurang efektif gitu. Tapi kalau memang bahan di lapangan nanti sudah pasti ada, kira-kira mungkin sebulan tuh bisa dibilang 3 minggu menggunakan ikan gitu kan, yang seminggu mungkin menggunakan BR atau full menggunakan ikan gitu selama sebulan. Nah mungkin nanti kita akan betul-betul butuh alatnya untuk mengolah secara otomatis biar lebih mempermudah kerjaan kita. Inilah hasilnya setelah kita campur dedak sama ikannya. Nih hasilnya. Ini tahap penjemuran ya, penjemuran. Ini harus dijemur sampai kering. Karena kalau nggak dijemur kering nanti bau dianya. Kalau nggak dijemur sampai kering, malam dibiarkan nanti bau dia. Baunya buat sakit kepala lah. Bisa-bisa ayam juga senot gara-gara baunya. Dia jemur sampai kering. Kalau nggak kering hari ini, besok lagi dijemur dianya. Jadi betul-betul harus kering kayak gini. Nah, ini kan bawahnya masih basah nih. Nah, ini dia. Nah, jadi bisa dibilang ini ya sekitar berapa ya? 70 sekitar 40% itu ikan. Sekitar 40% itu ikan, cuman sekitar 60% itu dedak. Jadi ya kalau ayamnya makan ini, paling 2 bulan 2 minggu wis sekilo kayak gitu dianya. Kalau kita kasih ini rutin ya, cuman dengan catatan kalau bisa dijemur sampai kering ya, karena kalau basah nanti dia bau, kalau bau nanti ayam senot, dan kalaupun dianya basah nanti kondisi ayam itu rentan terhadap penyakit kayak gitu nih.